Tuhan, hari ini kami kembali membuka hati untuk mendengar Tuhan bersabda bagi kami, sehingga dengan semua hal yang Tuhan kerjakan, Tuhan sapa bagi kami hari ini, Tuhan ingatkan, itu semua memampukan kami untuk terus mengiring Tuhan di waktu-waktu yang masih Engkau berikan kepada kami. Tapi sungguh Tuhan, kami sangat terbatas untuk memahami firman-Mu tanpa Roh Kudus bekerja dan kembali menghangatkan hati kami, membuka hati kami dan telinga kami, pikiran kami, sehingga kami juga konsentrasi akan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan dalam hidup ini. Dan biarlah Tuhan memakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Terima kasih ya Tuhan, dan kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, puji nama Tuhan. Selamat siang bagi kita semua yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang juga mengikuti ibadah di rumah. Nah, hari ini kita mau sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Kita akan baca satu perikop ini, saya baca bagi kita, Bapak Ibu bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing atau di Alkitab masing-masing ya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-21, apakah sudah menemukan? Sudah ya, saya baca bagi kita. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu.
Banyak di antara mereka yang berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang hari ini akan sama-sama kita dengarkan, yaitu tentang gembala yang baik. Gembala yang baik. Nah, satu hari seorang pemuda itu berpapasan dengan gembala kambing. Ya. Lalu terjadilah percakapan di antara mereka, pemuda dan gembala kambing itu. Pak, mau tanya dong, kata si pemuda ini. Boleh apa dek? Mau nanya apa? Wah, kambing-kambing Bapak sehat sekali ya. Bapak kasih makan apa sih? Gembala jawab, gitu ya. Yang mana dulu nih dek? Kambing yang hitam atau kambing yang putih? Ya, kambing yang hitam atau kambing yang putih? Lalu si pemuda ini bilang, yang hitam dulu deh Pak. Oh, kambing yang hitam ini saya kasih makan rumput gajah deh. Oh gitu, pantes ya, badannya sehat-sehat. Iya gitu. Kalau kambing putih Pak, sama, saya kasih rumput gajah juga. Oh. Kemudian si pemuda tanya lagi, Pak, kambing-kambing Bapak ini jalannya kuat nggak? Kalau tiap hari kira-kira nih, per hari berapa kilo sih bisa jalan nih kambing-kambing Bapak? Yang mana dulu nih dek? Kata si gembala itu. Yang hitam dulu deh, yang hitam. Jalan berapa kilo nih sehari Pak? Oh yang hitam ini kuat kakinya, jalannya itu mantap lah. Yang hitam ini kira-kira 4 kilometer sehari dia bisa jalan gitu. Wah gitu ya. Lalu kalau yang putih Pak, sama juga sih 4 kilometer per hari dia bisa jalan. Wah, mendengar jawaban itu si pemuda udah mulai sebel, tapi ya orang tua lah, dia tahan-tahan perasaannya. Lalu kemudian dia tanya lagi, Pak, kambing-kambing Bapak ini kalau beranak itu banyak nggak Pak? Yang mana dulu nih? Kata si Bapak itu tadi ya. Yang hitam. Ya. Oh yang hitam nih banyak deh, balik modal kalau ini beranak nih ya, aduh seneng saya, balik modal nih ya. Oh gitu Pak, iya. Kalau yang putih Pak, sama juga sih ya, kalau beranak juga banyak. Bapak ini kenapa sih? Ya si pemuda tuh sebel akhirnya ya. Kenapa sih selalu ngebedain kambing hitam, kambing putih? Kalau jawabannya sama, sekalian aja jawab kambing-kambing, gak usah bedain yang putih, yang hitam, sebel dia. Oh gini deh, soalnya yang hitam itu punya saya, kambing saya gitu. Aduh maaf ya Pak, saya udah emosi tadi. Oh yang hitam punya Bapak? Iya punya saya, ya ampun Pak, maaf. Kalau yang putih punya siapa Pak? Punya saya juga ya. Aduh ya si Bapak itu dengan tenangnya, tapi dia nggak tahu ya pemuda itu sudah sebel sekali. Nah Bapak Ibu, ini ilustrasi yang bikin kita mungkin ya tersenyum ya. Tetapi sebenarnya yang dimaksud dengan gembala yang baik adalah gembala yang tidak membeda-bedakan dombanya. Semua domba itu sama di matanya. Dan ketika Yesus berkata dia adalah gembala yang baik, di teks yang kita baca tadi, itu bukan sebutan yang diberikan orang kepada Yesus, bukan. Tetapi Yesus sendiri yang memperkenalkan dirinya, menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Kira-kira kenapa sih Yesus itu berkata dia adalah gembala yang baik? Gitu ya. Nah Bapak Ibu, untuk menjawab hal ini, kenapa Yesus berkata dia adalah gembala yang baik? Dan gembala yang baik seperti apa? Maka saya ajak kita untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya di perikop yang kita baca tadi. Mari kita lihat. Di perikop sebelumnya, sebelum Yesus berkata, akulah gembala yang baik, sebenarnya ada satu peristiwa yang terjadi di perikop sebelumnya di pasal 9 ayat 10 sampai 34. Apa itu? Yang terjadi adalah ada seorang buta sejak lahirnya, lalu berjumpa dengan Yesus, dan Yesus mencelikan matanya. Lalu setelah dia sembuh,
sembuh dari kebutaannya, Yesus meninggalkan dia, dia pulang ke tempatnya. Lalu di ayat yang ke-10, tetangga-tetangganya itu heboh. Ini kan orang buta sejak lahirnya, dia udah besar, udah dewasa. Lalu kenapa dia datang sekarang dengan mata yang terbuka, dengan mata yang sudah bisa melihat? Dan bukan itu aja yang bikin mereka heboh. Ketika mereka tanya, kenapa matamu bisa sembuh? Dia cerita, Yesus yang menyembuhkan dia, dan penyembuhan itu terjadi di hari Sabat. Wah, itu bikin orang Yahudi begitu gelisah sekali. Mana mungkin seorang yang besar, guru itu bisa melanggar hukum Musa. Dia bekerja di hari Sabat karena peraturannya nggak boleh ngapa-ngapain di hari Sabat. Lalu orang-orang itu, tetangga-tetangganya itu nggak berhenti sampai di situ. Mereka bawalah si orang buta ini kepada orang Farisi. Di ayat yang ke-13, diinterogasi, diinterview si mantan orang buta itu, ditanyain tentang Yesus itu. Tetapi lagi-lagi mereka tidak puas dengan apa yang dijelaskan oleh si orang buta itu yang sudah sembuh itu. Lalu karena mereka tidak menemukan sesuatu yang memuaskan hati mereka, mereka tanya kepada orang tuanya. Nah, lihat ya, betapa keponya orang-orang banyak saat itu. Mereka datang bertanya kepada orang tuanya. Lalu kalau kita lihat di ayat 22 Bapak Ibu, ada hal menarik di sana, dikatakan bahwa orang tua si orang yang sudah sembuh matanya itu seolah cuci tangan, seolah nggak mau tahu tentang apa yang terjadi dengan anaknya. Kenapa? Karena di sana dicatat bahwa orang-orang Yahudi sepakat siapa yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Ya, jadi orang tuanya pun nggak mau ambil resiko, daripada dikucilkan, daripada dilempar batu, daripada dijahatin sama orang Yahudi, mending tutup mulut. Dan orang tuanya berkata, ya tanyalah sama anak saya, dia udah besar, dia sudah bisa memberi jawabannya sendiri. Lalu apa yang dilakukan oleh orang banyak saat itu? Lalu mereka datang lagi kepada orang yang sudah sembuh matanya itu, gak puas mereka. Ditanyain lagi sampai orang yang sembuh matanya itu agak-agak sebel gitu ya. Dia ditanyain lagi, lalu ujung-ujungnya apa yang terjadi dari percakapan perdebatan mereka? Dia 34, dia diusir dari tengah-tengah orang banyak. Kenapa? Gak puas dengan jawaban si orang yang sudah sembuh matanya. Kira-kira itu yang terjadi sebelum Yesus berkata dia adalah gembala yang baik. Lalu perikop setelahnya Bapak Ibu, ya, perikop setelah Yesus berkata dia adalah gembala yang baik, apa yang terjadi? Di pasal 10 ayat 24, orang-orang Yahudi itu datang langsung kepada Yesus, bertanya langsung kepada Yesus dan berkata, 10 ayat 24, saya baca bagi kita ya. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jadi mereka mendesak Yesus ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Lalu mereka mendesak Yesus, katakan, engkaukah Mesias itu? Tapi menarik Bapak Ibu, Yesus nggak jawab ya atau tidak, tapi Yesus kembali berkata, kalian bukan termasuk kawanan domba yang aku gembalakan. Bapak Ibu, apa sebenarnya problem dari kisah ini? Ya, kenapa kemudian Yesus muncul dan menampilkan dirinya sebagai gembala yang baik? Apa problem yang terjadi saat itu? Nah, problemnya adalah orang-orang Yahudi itu kepingin Yesus ngaku sebagai Mesias, tapi Mesias versi mereka. Ya, Mesias yang bagaimana? Mesias yang datang membebaskan mereka dari penjajahan, penderitaan di dunia ini, dan Mesias yang tidak melanggar hukum Musa. Nah, itu versi mereka, gitu ya. Jadi mereka mendesak Yesus ngaku, tapi ngaku jadi Mesias versi mereka. Tapi Yesus sekali lagi tidak menjawab ya atau tidak, tapi Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Kira-kira kenapa ya jawaban Yesus tuh nggak nyambung? Lain yang ditanya, lain yang dijawab, gitu ya. Kenapa pertanyaan itu atau jawaban Yesus itu seolah-olah tidak nyambung dengan apa yang diharapkan oleh orang Yahudi saat itu?
Maka Bapak Ibu, untuk menjawab hal ini saya ajak kita untuk melihat apa itu atau siapa itu gembala yang baik yang dimaksudkan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, kita lihat gembala yang baik dijelaskan di pasal 10 ayat 11 sampai yang ke-18. Gembala yang baik itu pertama kali dikatakan adalah dia adalah pintu. Ya, Bapak Ibu, ini agak aneh karena gembala gitu ya, pintu. Kenapa disebutkan dua sepertinya ya, double job. Sepertinya Yesus itu gembala tapi pintu. Ya, yang kita tahu kan ya, kandang ada pintu sendiri, ada gembalanya sendiri. Kenapa Yesus berkata dia adalah pintu? Apa maksudnya? Nah, untuk mengerti hal ini kita lihat budaya mereka. Ya, di Israel itu kandang dombanya itu seperti ini, nggak ada daun pintunya kebanyakan, ya, nggak ada daun pintu. Jadi yang dilakukan gembala setelah menggiring domba-dombanya masuk ke kandang, dia duduk di pintu itu, dia jadi pintu. Jadi domba yang keluar masuk mau tidak mau harus melewati dia. Nah, itu sebabnya Yesus berkata dia gembala, tapi pada saat yang sama dia juga adalah pintu. Pintu yang dilalui oleh domba-domba itu. Nah, Bapak Ibu, apa maksud Yesus ketika dia berkata dia adalah pintu? Ketika Yesus berkata dia adalah pintu, Yesus ingin berkata bahwa dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Gak ada yang lain. Dia satu-satunya jalan keselamatan, bukan salah satu. Beda ya. Dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Maka hati-hati Bapak Ibu ketika kita berdiskusi dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita, jangan bilang semua agama sama, ya. Enggak apa-apa, Tuhanmu, Tuhanku sama-sama baik. Enggak, ya. Keselamatan semua sama. Enggak ada. Yesus berkata hanya dia satu-satunya jalan keselamatan, bukan salah satu. Maka jangan remehkan imanmu. Jangan gampang menjual imanmu. Jangan gampang meninggalkan imanmu. Kenapa? Karena hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Bapak Ibu, selain dia berkata bahwa dia adalah pintu, Yesus juga berkata gembala yang baik itu di ayat yang ke-11 sampai 13, dia memberikan nyawanya. Gembala yang baik, dia memberikan nyawanya. Bapak Ibu, sebenarnya hal ini merujuk kepada apa yang kemudian dilakukan Yesus di kayu salib. Perhatikan kata memberikan, ya. Kata memberikan nyawa ini memperlihatkan kepada kita bahwa kematian Yesus di kayu salib itu bukan insiden, bukan kecelakaan, bukan sesuatu yang tak terduga lalu Yesus kaget gitu ya. Dia nggak pernah menduga dia akan dijual oleh muridnya, bukan. Dia juga bukan hasil jualan dari muridnya bernama Yudas, bukan gitu ya. Bukan insiden, bukan kecelakaan, tapi kematian Yesus di kayu salib itu terjadi karena dia mau memberikan dirinya untuk mati bagi kita. Memberikan itu bicara tentang dia rela. Ya. Yesus bisa memilih kok untuk tidak mati menebus kita dari dosa. Dia bisa memilih, tetapi dia mau memberikannya untuk kita. Yesus menyelamatkan kita, dia mati di kayu salib, dia lakukan karena dia rela. Dia bukan korban dari dosa kita. Ya, beda ya. Kalau korban itu sesuatu yang kita nggak duga. Ya, saya korban kecelakaan, korban rampokan, gitu. Sesuatu yang kita nggak kepingin terjadi. Siapa orang kepingin celaka? Dirampok, nggak kepingin kan? Yesus bukan korban dari dosa kita, tapi dia mau berkorban bagi kita. Dia mau berkorban, itu bicara tentang kerelaannya mati bagi kita. Bapak Ibu, Yesus tidak hanya berhenti menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, yang mati bagi domba-dombanya, dia juga berkata dia mengenal dombanya. Di ayat-ayat itu dikatakan namanya dia tahu satu-satu. Saya bayangkan Bapak Ibu yang punya peliharaan banyak, 10 aja, bingung nggak tuh ngasih nama? Ya, bisa ketukar-tukar mirip-mirip. Ya, ini kalau dombanya kita semua ini Tuhan tahu.
per nama kita, jumlah rambut di kepala kita, isi pikiran kita nih, kita yang duduk di sini. Dia tahu pikiran kita lagi di mana. Dia mengenal kita satu persatu. Dan dijelaskan seterusnya, dia menuntun dombanya dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, ini dia yang Yesus katakan kepada orang Yahudi. Dia menyatakan dirinya sebagai gembala. Itu karena fokus gembala di bagian ini bukan untuk membebaskan mereka dari penderitaan dunia dan kesulitan hidup, tapi fokus gembala yang dijelaskan di bagian ini adalah membebaskan dombanya dari dosa mereka. Dan Yesus mewujudkan itu nanti di atas kayu salib. Yesus tahu Mesias yang dibutuhkan oleh orang Yahudi itu seperti apa. Mesias yang mereka butuhkan bukan Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, bukan itu. Tapi Mesias yang mereka butuhkan adalah yang membebaskan mereka dari dosa. Bukan Mesias versi mereka, Bapak Ibu. Bagi Yesus, membebaskan umatnya dari dosa itu jauh lebih penting daripada sekedar membebaskan kita dari tetek bengek, semua persoalan dunia ini. Sakit, penyakit lah, gak ada uang dan lain sebagainya. Jauh lebih utama Yesus membebaskan kita dari dosa ketimbang hal-hal duniawi yang sementara. Dan Bapak Ibu, ketika kita melihat korelasi apa yang disampaikan oleh Yohanes di bagian ini, ketika dia berkata Yesus itu gembala yang baik, maka sebenarnya ini juga merujuk pada perjanjian lama. Dalam perjanjian lama ada satu hal tentang gembala itu yang begitu terkenal sekali dalam Mazmur nomor 23, yaitu Tuhanlah gembalaku. Ya, doa yang sangat indah sekali yang dinaikkan oleh pemazmur. Dan ketika Yesus berkata dia adalah gembala yang baik, Yesus itu sedang tidak membedakan dia dari gembala-gembala yang lain pada waktu itu. Gembala yang lain siapa? Orang Farisi, ahli Taurat, yang mengatakan mereka memimpin umat tapi hidupnya jadi batu sandungan. Yesus tidak hanya sekedar berkata aku berbeda dari gembala-gembala yang lain itu, tapi Yesus sedang berkata bahwa dia adalah Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur di nomor 23, Tuhan adalah gembalaku. Gembala merujuk kepada Tuhan. Tapi sayang sekali Bapak Ibu, orang Yahudi itu tidak memahami maksud Yesus karena mereka terkungkung dengan Mesias versi mereka. Ya. Jadi mau Yesus melakukan mujizat, mau Yesus kasih tanda, mereka tetap tidak percaya dan menolak Yesus karena Yesus tidak mau menjadi Mesias versi mereka. Coba kita berhenti sampai di sini dulu dan mari kita lihat hidup kita. Bapak Ibu, bukankah kita juga kadang seperti ini loh? Ya. Terkadang juga kita menuntut Tuhan itu menjadi Tuhannya versi kita, bukan? Ya. Kita kepingin Tuhan bekerja seperti versi-versinya kita, harus memberkati, cepat-cepat menjawab doa, sakit disembuhkan. Itu kan versi-versinya kita tentang Tuhan, bukan? Harus ini dan itu. Tapi seringkali kita nggak siap ketika Tuhan itu menyatakan dirinya dengan cara yang berbeda. Yesus ingin menolong kita dengan cara yang berbeda. Ketika kita ada dalam masalah, dia bilang gak apa-apa, kamu ada masalah, aku kasih kekuatan, aku kasih sukacita untuk melewati masalah itu. Aku kirim orang untuk mendoakanmu. Itu cara Yesus menolong kita. Tapi kita lebih kepingin Yesus itu bekerja dengan caranya kita, dengan versinya kita. Apa itu? Kita kepingin Tuhan hapuskan masalahku, selesaikan masalahku. Tuhan bilang apa? Enggak apa-apa ada masalah, aku kasih kekuatan untuk melewatinya. Enggak Tuhan, enggak kepingin, aku kepingin masalahku selesai. Itu versinya kita, sehingga itu membuat kita tidak lagi menyadari bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Ada versi-versi Tuhan yang kita kepingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, apakah itu yang sedang kita gumulkan saat ini? Kita jauh dari Tuhan karena kita kepingin Tuhan menjadi Tuhan versinya kita. Bagaimana dia bekerja dalam hidup orang lain, harusnya seperti itulah Tuhan bekerja dalam hidup saya.
versinya kita, sehingga kita lupa Tuhan bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Bapak Ibu sekalipun, LAI di perikop yang kita baca tadi memberi judul perikop itu tentang gembala yang baik. Dia hanya menyoroti gembalanya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat teks itu juga bicara tentang si domba, gak hanya bicara tentang gembala, tapi teks itu juga bicara tentang domba itu seperti apa sih? Ya, domba seperti apa yang dimaksudkan oleh gembala yang baik itu di bagian ini. Maka mari kita lihat ciri domba yang dimaksud oleh gembala yang baik itu. Di situ dikatakan di ayat 14, 16 minimal, nanti ada beberapa lagi yang mirip-mirip. Dikatakan ciri domba yang dimaksud adalah dia mengenal gembalanya dan dia mendengar suara gembala, berbeda dengan gembala-gembala yang lain. Ya, jadi dia mengenal, dia mendengar suara gembalanya. Bapak Ibu, domba itu adalah binatang yang punya banyak kelemahannya. Dibandingkan kelebihannya, domba adalah binatang yang banyak sekali kelemahannya. Pandangannya gak bisa jarak jauh. Dia gampang sekali ditakuti. Dia harus ada yang bimbing, harus ada yang tuntun. Dia binatang yang gak bisa membela diri. Dia banyak sekali kelemahannya. Tetapi menarik, di teks yang kita baca tadi, penulis itu atau Yesus itu, gembala yang baik itu memberikan penilaian positif kepada domba yang punya banyak kelemahan itu. Apa penilaian positifnya? Dia mengenal suara gembalanya. Dia mengenal suara gembalanya. Bapak Ibu perhatikan, bukan tahu, tapi kenal. Kenal itu bicara tentang relasi. Dia punya keintiman, dia dekat dengan gembalanya, makanya dia tahu. Dia tiap hari bersama-sama dituntun oleh gembalanya. Makanya dia bisa bedain suara gembalanya dan gembala yang lain. Karena di zaman itu banyak gembala domba yang bawa domba-dombanya merumput. Bayangkan dari sekian banyak gembala, domba yang punya banyak kelemahan itu dia bisa bedakan yang mana suara gembalanya. Bapak Ibu, domba yang dimaksud di bagian ini adalah domba yang dekat dengan gembalanya. Domba yang mengenal suara gembalanya. Domba yang dekat dengan gembalanya. Maka hati kita mungkin senang ya ketika kita baca judul perikop ini. Gembala yang baik. Yesus gembala yang baik. Wah, kita terhibur apalagi kita yang mungkin dalam pergumulan. Tapi benarkah Bapak Ibu, kitakah domba yang dimaksudkan itu? Ya. Hati kita bisa senang, Yesus janji dia adalah gembala yang baik. Tapi pertanyaannya, kitakah domba yang dimaksud itu? Apa buktinya? Ya. Kalau kita domba yang dimaksud, tanya dong, gimana pengenalan kita akan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan dia? Senin Kamis atau masih hangat? Jangan-jangan Tuhan itu menjadi pribadi yang asing buat kita hari-hari ini. Doa aja gak betah lama-lama. Aduh apa ya gitu ya. Apalagi banyak kerjaan. Aduh ketemu Tuhan doa. Jangankan baca Alkitab, doa aja deh sebentar. Sesuatu yang bikin kita tuh gak betah. Kenapa? Karena kita udah lama gak bersekutu dengannya. Lalu bagaimana mungkin kita berkata, iya aku domba yang dimaksud itu. Hei, gembala yang baik itu berkata, domba yang betul-betul domba adalah domba yang kenal suara gembalanya. Domba yang dimaksud adalah domba yang dekat dengan gembalanya, kenal suara gembalanya, ikut kemana gembala membawanya, dia taat, dia percaya gembala itu tidak akan mencelakakannya. Kenapa? Karena gembala itu rela mati buat dia. Di situ kan dicatat ya, dia bukan gembala upahan. Upahan ada serigala dia tinggalkan. Gembala yang baik dia mati. Bagaimana mungkin domba ragu mengikut gembalanya? Gembalanya mau mati bagi dia, maka dia taat kemana gembala membawanya. Domba yang dimaksud adalah bukan domba yang hidup seenaknya, Bapak Ibu. Dia taat kemana gembala menuntunnya. Sesekali memang domba itu bisa keluar dari kawanan domba yang lain. Sesekali.
Kita ingat ya perumpamaan tentang domba yang hilang. Tapi di sana tidak dikatakan terus hilang, enggak ya. Tapi domba yang hilang dan ditemukan kembali. Sesekali domba itu bisa keluar dari kawanan domba yang lain, atau mungkin dia pernah tersesat, tapi gembala menemukan dia kembali. Domba yang tersesat itu cirinya adalah dia nggak betah dengan kesesatannya, ya. Mungkin waktu dia hilang dari rombongan domba yang lain, dia sendiri, dia menangis. Kan binatang tuh punya insting ya, mereka bisa menangis, sedih. Dia mencoba mendengarkan kapan suara gembala itu memanggilnya. Dalam kesesatannya, domba yang paling dia nantikan adalah suara gembala. Dia menantikan kapan gembala itu menemukanku dan memanggilku kembali. Dia sangat peka ketika gembala memanggilnya. Bapak Ibu, sebagai domba, kita juga sesekali bisa jauh dari Tuhan. Kita harus akui itu. Sesekali kita bisa keluar dari kawanan domba yang lain. Bahkan mungkin kita pernah terhilang. Tapi perhatikan, domba yang sejati adalah domba yang tidak betah dengan kesesatannya. Dia mendengar panggilan pulang dari sang gembala. Maka jangan keraskan hatimu, Bapak Ibu. Jangan keraskan hatiku ketika hari-hari ini mungkin sang gembala yang baik itu memanggil kita pulang dari kesesatan kita. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang menggelisahkan kita untuk mengambil keputusan yang kita bingung dan tahu sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia sedang menggelisahkan kita. Jangan keraskan hatimu. Dia mau panggil kita pulang kembali kepada tuntunannya. Mungkin hari-hari ini kita berkata, aduh Tuhan, aku sudah lama tidak bersekutu dengan Engkau. Engkau adalah pribadi yang asing buatku hari-hari ini. Bagaimana caraku untuk bisa dekat lagi kepada Tuhan? Bapak Ibu, jangan keraskan hatimu. Mari datang saja kepadanya. Apa adanya kondisi kita. Kita sekalian domba yang tersesat. Tuhan mau menemukan kita kembali dan membawa kita kembali kepadanya. Mari kita berdoa. Mari masing-masing kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada hal yang Tuhan ingatkan kepada kita hari ini tentang kesesatan yang mungkin sedang kita alami. Kita mungkin sedang jauh dari Tuhan, kita mengabaikan suaranya, kita sedang menikmati dosa. Mari kita datang kepadanya. Ya Tuhan, pada akhirnya kami tahu kenapa kami sering sekali tidak taat kepada Tuhan. Ternyata karena kami sedang jauh dari Tuhan. Kami sedang keluar dari kawanan domba yang lain. Kami sedang tidak mau dengar-dengaran suara gembala kami yang baik. Maka itu sebabnya gampang sekali buat kami untuk tidak taat kepadamu. Gampang sekali kami berkata, tidak apa-apa berbuat dosa, nanti juga tinggal minta ampun kepada Tuhan yang Maha Pengampun itu. Tuhan, kami akhirnya tahu kenapa kami mudah sekali jatuh dalam dosa. Maka hari ini Tuhan, masing-masing kami yang ada di hadapan-Mu, tolonglah kami ya Tuhan, karena kadang hati kami begitu redup untuk kembali kepada Tuhan. Begitu enggan hati kami untuk kembali ke jalan Tuhan. Kami sangat sayang kepada dosa kami. Kami merasa diri kami baik-baik saja, semua lancar sekalipun kami tidak bersekutu dengan Tuhan. Ya Tuhan, tolong gelisahkan hati kami sehingga kami tidak nyaman dengan ketersesatan kami ya Tuhan.
Dan jikalau hari ini Tuhan sedang menggelisahkan kami, mampukan kami ya Tuhan untuk menyambut suara-Mu Sang Gembala yang baik, dan datang lagi dengan pertolongan anugerah Tuhan dengan Roh Kudus, supaya kami hidup lagi seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan Sang Gembala yang baik, terima kasih karena Kau sudah mencari kami, dan terima kasih ya Tuhan, Kau dengan setia mau menggembalakan kami sekalian domba yang tersesat ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.